Halo teman-teman semuanya, kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menyambung headset seperti ini ya, yang putus dan mungkin sering Anda alami. Tetap ikuti channel ini dengan subscribe, like, dan share, dan iklannya jangan di skip biar kami nanti bisa terus berproduksi membuat konten-konten yang bermanfaat bagi Anda. Jadi seringkali teman-teman headset ini tarik oleh kita ketika di tas atau mungkin tersangkut oleh sesuatu benda maka putus. Nah, sebelum kita beli yang baru maka ini bisa kita sambung. Mungkin Anda sedang tidak ada anggaran, maka ini bisa kita sambung dengan cara menyolder. Oke, berikut ini cara menyolder atau menyambung kabel yang putus. Ini kebetulan putusnya di bagian sini teman-teman. Ini di bagian sini. Ini mereknya Samsung ya, headset bawaan. Oke, suaranya lumayan. Sayang sekali ini kalau dibuang itu saja. Mari kita sambung. Oke, dalam penyambungan kabel, terutama kabel headset ya teman-teman, ada dua hal yang harus dipastikan, yaitu satu, teknik menyambung kabel, yang kedua kemudian menguji sambungan itu sudah tersambung dengan baik atau tidak. Nah, sekarang pertama yang kita lakukan adalah cara menyambung kabel. Pertama kali yang harus kita lakukan, kita gunakan cutter ya, kita kupas kabel headset yang akan kita sambung. Ini saya mencontohkan saja ini, jadi misalkan ini kabelnya kita kupas dengan headset, kita kupas gini, melingkar kayak gini. Nah, di dalam kabel headset itu yang lazim teman-teman ada 4 kabel ya. Ini ada 4 kabel, satu warna merah, kemudian satu warna emas, kemudian ada warna biru, kemudian ini ada warna hijau. Nah, masing-masing kabel ini harus kita sambung ya, kita sambung yang emas ketemu emas, yang biru ketemu biru, dan sebagainya. Nah, ini saya contohkan satu saja teman-teman cara menyambungnya ya. Kita kupas ini juga. Ini bagian penting ya, kalau teman-teman ingin menyambung headset itu yang hal yang sangat penting. Kita potong dulu gitu ya. Misalkan headsetnya putus di tengah gitu ya, maka harus disambung kembali. Nah, biasanya warna emas ini adalah untuk groundnya ya. Nah, biasanya saya menggunakan penjepit seperti ini, penjepit bikinan sendiri teman-teman, biar mudah saja pitannya. Misalkan kita mau sambung warna emas, kita jepit dulu, lalu bagian yang kita sambung ini kita bakar dengan tenol. Ini solder saya sudah saya tancapkan dari tadi teman-teman, sehingga sudah panas ya. Lalu saya menggunakan pembersih solder, ini pon yang saya kasih air ya, jadi ujung soldernya selalu bersih begini. Lalu kita sambung dengan cara membakar ini, membakar kabel warna emas ini dengan tenol. Nah, kemudian sampai seperti ini, sampai ini tenol menempel di sini. Oke, lalu ini yang satunya yang akan kita sambungkan ke situ, kita bakar juga. Cara membakarnya dengan tenol juga. Ini yang emas ketemu emas, biru ketemu biru, kemudian yang hijau ketemu hijau, dan seterusnya. Nah, biasanya teman-teman termasuk saya awal-awalnya kesulitannya di sini, karena kabel ini kan dilapisi isolator ya. Kalau tidak kita bakar dengan korek atau dengan, kalau saya senangnya dengan tenol yang sudah panas ini, sampai lapisannya hilang, kemudian tenolnya menempel ini. Oke. Kalau Anda ingin menempelkan lagi dengan ini, saya menggunakan kontur hukum juga biar menempel di solder ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau solder Anda bagus tanpa dikasih kontur hukum juga sudah menempel. Nah, ini yang emas ini kita tempelkan dengan emas. Caranya begini ya, kita tempelkan lalu kita. Nah, ini teman-teman, ini sudah menempel ya. Ini sudah menempel teman-teman, sudah menempel begini.
Lalu bagaimana kalau kita ingin menguji apakah sambungan ini sudah betul-betul ya antara ini bisa tersambung atau enggak, maka kita harus cek dulu. Ini kabel bekas ya yang saya contohkan, ini yang saya sambung-sambung ini kabel bekas, hanya sekedar contoh saja biar jelas teman-teman. Yang bagian ini saya, pertanyaannya kalau Anda nggak punya solder bisa enggak? Masih bisa teman-teman, cuman ya memang agak ribet sedikit ya, itu dengan cara dibakar dengan korek api lalu diisolasi dengan isolasi seperti ini, isolasi bening tipis ini. Masih bisa. Jadi misalkan Anda bepergian, handsetnya putus, kemudian belum sempat beli gitu ya, itu masih bisa diakali dengan cara menyambung dengan menggunakan korek api dibakar ya, yang kabelnya dibakar, ujungnya dikerik lalu dengan isolasi. Nah itu tapi juga darurat sifatnya, nanti begitu nyampe di rumah lebih bagus disolder begini, dan lebih bagus lagi nanti kalau sudah punya anggaran ya beli yang baru. Tapi pengalaman saya menggunakan handset servisan gini sampai bertahun-tahun nggak rusak juga. Itu tergantung kita kalau pemakaian kita. Oke, ini ya, saya ingin memastikan apakah sambungan ini ke sini itu sudah tersambung dengan baik atau belum. Tadi yang disambungkan di tengah sini, ini yang kabel warna emas ya, yang ground ya. Lalu kalau Anda punya bisa menggunakan multitester teman-teman, lalu udah dipasangkan ya. Nah kalau ada bunyi tit gini kan sambung. Nah ini kita tempelkan ujung satunya di sini warna emas ya, kemudian satunya sini. Nah begitu bunyi gini berarti ini sambung teman-teman, berarti solderan saya yang di tengah ini bagus sambung. Sebelum nanti kemudian dibuat dengan isolasi bakar atau dengan menggunakan isolasi biasa, ini sudah sambung. Pertanyaannya bagaimana kalau Anda tidak punya multi tester seperti ini? Nah, Anda bisa bikin alat sendiri seperti ini teman-teman. Ini saya menggunakan kabel baterai bekas ya, alkalin 1,5 volt, jadi ini 3 volt. Kemudian ini baterai senter ya, senter yang rusak, ambil ini. Kalau begini posisinya, kalau disentuhkan antara ini nanti kan nyala. Ini kalau dikatuk kayak gini, disentuhkan menyala. Nah ini cuman sebagai alat untuk ngecek kabel saja, jadi multi tester bikinan sendiri gitu ya. Untuk mengecek kabel yang putus gitu, Anda bisa menggunakan ini ditempelkan di sini ya, kemudian yang ininya ditempelkan di ini teman-teman, menyala ya. Ini berarti sambungan bagus. Nah alat ini juga bisa Anda gunakan kalau Anda ingin ngecek kabel instalasi listrik di rumah ya. Mungkin kabelnya panjang sekali, kita nggak tahu di bagian mana yang putus. Oke teman-teman, ini penyolderan sudah selesai ya. Perlu kita cek dulu dengan menggunakan, kita putar musik ya, apakah sudah sambung atau belum. Kalau belum sambung nanti kita cek lagi kabel mana yang kurang beres. Oke, sudah sambung. Ini sudah sambung, tinggal nanti merempatkan ini ya. Ini saat ini nih kita sambungkan ini. Oke teman-teman, seperti ini cara menyambung ya. Nanti saya tinggal merapikan ini, saya rapikan ya, kemudian tinggal dikembalikan aja seperti semula. Ini mic untuk bicaranya ditaruh di sini, kemudian ini dikembalikan. Berhubung ini solderan ulang nanti biar rapat, saya menggunakan ini teman-teman, saya menggunakan lem bakar ya. Nah lem bakar ini di sini saya kasih lem bakar biar lebih kuat gitu ya. Ini saya rapikan dengan lem bakar biar nanti kabelnya tidak mudah putus kalau ketarik. Nah ini saya kasih lem bakar di sini nanti biar tidak, kalau ketarik tidak putus. Oke, saya kira itu teman-teman tutorial sederhana ya, tips sederhana bagaimana menyambung kabel headset. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Selamat mencoba. Alat-alatnya seperti ini. Kalau sederhana, yang kalau Anda tidak punya solder seperti ini, tidak ada tenol, maka cukup dibakar, disambung manual pakai tangan ya, kemudian dikasih isolasi. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali dalam kesempatan. Thank you.